Cerita dimulai. Terlihat Lu Su dan Xiaoyu merenung. Kelihatannya Xiaoyu memikirkan sesuatu. Apakah Anda sudah pilih? Sekarang saya benar-benar ragu apakah Anda adalah orang di dunia ini. Hal sebesar itu bahkan tidak tahu. Paman Zhang mengucapkan sesuatu. Kelihatannya Paman Zhang ragu ya mengucapkan sesuatu. Dan Lu Su kelihatan bersemangat menyampaikan apa yang ia pikirkan. Berlanjut, Xiaoyu mengucapkan sesuatu. Zhang Tua, jangan biarkan dia membodohimu. Menurut saya dia hanya berpura-pura. Xiaoyu kelihatannya ragu dengan ucapan Lu Su. Xiaoyu mengatakan lagi, orang ini selalu menyukai. Aku sudah memberitahunya berkali-kali. Itu sangat biarkan saya memberitahu Anda. Orang ini datang ke rumah saya dan berpura-pura bersama saya pada awalnya. Mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang bla 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 sifat yang tadi. Dia juga berpura-pura tidak tahu bahwa mereka pantatnya adalah hewan peliharaan jantan. Ini maksudnya tanda yang ada di bokong ya. Dan kemudian Xiaoyu tertawa. Haha, dia hanya takut malu. Ya gitu ya. Ini pemandangan yang diperlihatkan ada sesuatu di bokongnya Lu Su. Terlihat ada gambar apa itu? Lope-lope ya. Kemudian Lu Su ngomong-ngomong, dengarkan apa maksudku. Ada banyak murid Jianlu terlihat mengalihkan pembicaraan ya. Ini terus kemudian ada percakapan antara Lu Su dan Paman Zhang. Nah, itu Paman Zhang terus berucap, kelihatannya Paman Zhang tahu semua hal ya. Jadi ada perkenalan awal, terlihat kayak seperti Raja Dewa Tua ya ini. Raja Dewa Tua dan seseorang ya. Kalian bisa baca sendiri ya. Biar tahu maksudnya. Yang tahu banget bisa komen di bawah ya. Komen di kolom komentar. Ini ada yang mengucapkan apa kabar ya. Nah, itu dia. Ini kelihatannya kayak yang ada di pohon kehidupan ya kayak. Pohon apa ya? Bisa komen di bawah yang tahu ya pohon apa ya. Kelihatannya sih kayak ada dasi-dasinya ya. Ini kemudian Paman Zhang kelihatannya kagum sama seseorang ya. Sejak itu Jianlu mulai mengembangkan bakat untuk Raja Dewa Tua. Belakangan aturan ini tidak diubah. Ya ucap Paman Zhang ya. Di situ ada Lu Su sama Xiaoyu makan sesuatu. Tiba-tiba bawa itu ya semangka ya. Jatuh cinta dan saling membunuh. Pernyataan ini cukup akurat. Ngomong-ngomong, kamu bertanya apakah orang dari 18 tahun yang lalu di Wing Cheng kan? Ya. Sebenarnya pertanyaan ini karena itu bukan rahasia ya. Ucap Mamang Zhang ya. Apa yang diucapkan Mamang Zhang? Ya seperti itulah. Kemana persisnya? 18 tahun yang lalu ketika Raja Dewa Tua meninggalkan Jianlu, tidak ada di kota kerajaan, tidak ada yang mengenalinya. Kemudian
butuh 6 tahun baginya untuk kembali ke Jianlu, tetapi hanya 1 hari. Kemudian dia menghilang lagi. Xiaoyu menimpali, jadi tidak ada pemilik di Jianlu hari ini. Lu Su mengatakan orang yang mendengar berita kematian Raja Dewa lama benar-benar pergi tanpa membantu untuk membalas dendam. Apakah mereka tidak berhubungan? Ini terlalu ringan, bukan? Apakah fokus Anda salah? Ya, kayak gitu ya kelihatannya. Paman Zhang kayak berandai-andai. Siapa yang tahu pikiran atasan? Namun memang hanya ada satu master hebat yang tersisa di Jianlu hari ini. Namun demikian Jianlu telah berkembang. Siapa yang dapat menggoyahkan statusnya? Jadi, apa cara terbaik untuk masuk militer sekarang? Ucap Lu Su. Seperti apa proses seleksinya? Kelihatannya Lu Su ingin masuk ke bagian militer dan bertanya kepada Tuan Zhang terkait perihal bagaimana cara bisa masuk ke bagian militer. Karena memang Tuan Zhang tahu ya, dan dia adalah tokoh juga di sana, dan kemudian berpura-pura, maka Tuan Zhang pun sedikit ngasih tahu. Apakah Anda ingin bergabung dengan tentara? Itu tidak sulit. Cukup pergi ke layanan mobile untuk mendaftar. Banyak warga sipil memilih jalan ini karena mereka tidak bisa bertahan hidup. Meskipun berbahaya dan sulit, setidaknya mereka bisa makan yang cukup. Ucap Paman Zhang seperti itu kira-kira meyakinkan Lu Su ya. Tunggu, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa satu-satunya jalan keluar bagi warga sipil adalah menjadi budak? Kelihatannya Lu Su meragukan Tuan Zhang ya di sini ya. Terlihat seperti menginterogasi, namun Tuan Zhang hanya menunduk ya, mengucapkan sesuatu kemudian. Kayaknya dia panik karena Lu Su sudah memikirkan hal itu. Warga sipil ini adalah orang biasa tanpa akar kan? Lalu bagaimana mereka berlatih? Ya gitu. Lanjut Paman Zhang terus menimpali pertanyaan. Ada latihan khusus secara alami di ketentaraan. Dikatakan bahwa itu juga dibuat oleh Master Jianlu. Meskipun peringkatnya tidak tinggi, itu cocok untuk latihan universal. Hahaha, drama ini ya lucu ya. Mengapa kedengarannya begitu akrab? Bukan seperti yang saya pikirkan. Kelihatannya mereka berdua tidak percaya, ucap Paman Zhang ya. Dan ragu ya dengan yang dikatakan oleh Paman Zhang. Saya ingin bertanya, apakah latihan ini hanya bisa berkultivasi sampai tingkat tertentu? Dan Paman Zhang mengatakan lagi, seperti itu kira-kira. Ini bukankah Tiang Lewing dan ini ada temannya Nea Ting ya ini ya. Suenjin ya, ini Suenjin. Nah, itu dia Paman Zhang. Kelihatannya punya ide lusuh. Begitu Anda masuk, Anda akan bisa terbang ke langit dengan kemuliaan, kekayaan dan kekayaan. Lagi-lagi pikiran lusuh ya. Dan di sini kelihatannya Paman Zhang ngasih tahu bahwa lusuh harus berhati-hati jika mau ke sana ya. Terlihat ladang yang ada di depan rumah Paman Zhang. Kemudian Paman Zhang melarikan diri, tak tahu membawa barang apa itu di sana. Terlihat Xiaoyu dan Lu Su melihatnya. Kemudian Xiaoyu mengatakan apa yang dikatakan Zhang Weiyu benar-benar salah. Ya gitu ya.
Lu Xiaoyu, kamu jelas berada di panti asuhan. Oh, ini membayangkan yang dulu. Saat Lusu kemudian melindungi Xiaoyu. Wih, jangan bicara omong kosong. Anda tahu apa yang saya minta. Kemudian Lusu ditarik oleh Xiaoyu. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak berbicara tentang sekarang. Saya hanya melakukan sekarang. Apa itu ya? Nanti bisa komen di bawah. Terlihat Lusu yang galak ya. Ada plus 99.